Wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Purwo Santoso, SE, MM, CFRM, CPOD, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan, serta teman-teman kelas MJ701. Perkenalkan, nama saya Robi Nugraha dari Prodi PJJ Manajemen S1. Di sini saya akan membahas mengenai eh, materi-materi manajemen keuangan internasional. Pertama, mengenai peranan manajemen keuangan multinasional terhadap perekonomian Indonesia, kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia, analisis kemungkinan penyatuan mata uang asing, ASEAN, dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs mata uang, kelima posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang, 6. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan multinational companies atau MNC. Adapun dari materi-materi tersebut diminta untuk membuat PowerPoint yang isinya menjelaskan secara singkat dan jelas pada PowerPoint yang telah dibuat, manfaat yang diperoleh dari pembahasan PowerPoint tersebut. Ketiga, menjelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Keempat, menjelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami perusahaan-perusahaan global. Kelima, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kur berfluktuasi tinggi? Nanti dijelaskan. Terus, dan yang terakhir, alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional atau multinational companies. Manajemen keuangan internasional (MKI) memberikan peranan bagi perusahaan multinasional (MNC) dalam mengelola keuangan dan mengoptimalkan kekayaan perusahaan di berbagai negara atau membantu perusahaan dalam bentuk pengambilan keputusan investasi, pengelolaan investasi global, pengelolaan risiko, optimalisasi arus kas dan pembiayaan internasional, pengelolaan risiko politik dan ekonomi, serta kepatuhan regulasi internasional, dan yang terakhir adalah analisis neraca pembayaran dan penerapan translasi laporan keuangan. Sehingga dari peranan-peranan tersebut dapat mengetahui pentingnya manajemen keuangan internasional dalam perekonomian global saat ini yang nantinya akan terintegrasi karena perdagangan internasional, investasi, kemajuan teknologi, dan transportasi yang sangat cepat sehingga akan menjadikannya perekonomian global yang jauh lebih terhubung atau terintegrasi. Inilah beberapa kontribusi multinational companies bagi Indonesia. Multinational companies memberikan kontribusi perekonomian Indonesia berupa lowongan lapangan pekerjaan, investasi asing yang masuk secara langsung, terus ada pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, eh, dan lainnya, serta transfer teknologi dari negara sebelumnya ke negara Indonesia dan peningkatan pada sektor ekspor Indonesia. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian bagi Indonesia. Kontribusi yang diberikan perusahaan multinasional (MNC) terhadap perekonomian Indonesia antara lain dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia melalui pajak, investasi asing langsung, dan kegiatan ekonomi lainnya. Mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing langsung dan transfer teknologi perusahaan multinasional dari negara sebelumnya ke Indonesia. Tiga, meningkatkan produktivitas masyarakat, ekspor dan lapangan pekerjaan dengan adanya perusahaan multinasional di Indonesia. Dan yang terakhir, membantu pemulihan ekonomi Indonesia pada masa pandemi. Kemungkinan penyatuan mata uang asing. Kemungkinan penyatuan mata uang asing dapat membantu meningkatkan stabilitas perekonomian yang terintegrasi dan memberikan fasilitas perdagangan
antar tiap negara dalam meningkatkan kegiatan investasi. Tantangan atau kerugian yang akan dihadapi dalam hal ini yaitu inflasi, eh, kehilangan kemandirian kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan stabilitas ekonomi antar negara. Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang. Sistem kurs mengambang bebas menghasilkan sistem ekonomi yang menyerahkan sepenuhnya perekonomian ke pasar. Dalam hal ini nilai tukar yang akan fluktuasi atau naik turun sesuai dengan pasar global untuk mencapai titik equilibrium. Ini mengakibatkan nantinya perusahaan Indonesia akan menghadapi volatilitas nilai tukar uang yang dapat mempengaruhi biaya impor, terus pendapatan dari ekspor, serta strategi hedging dalam mengelola risiko. Dampak posisi neraca pembayaran. Surplus neraca surplus neraca pembayaran mengakibatkan nilai tukar uang menjadi kuat, sedangkan defisit dapat meningkatkan kurs valuta asing namun menurunkan nilai rupiah, di mana posisi neraca pembayaran sehat penting untuk menstabilitas nilai tukar. Naik turunnya kurs mata uang dan kepercayaan investor untuk berinvestasi di suatu negara, khususnya di Indonesia. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan multinational companies. Metode translasi membantu mengubah laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang asing yang nantinya dibentuk dalam bentuk laporan. Metode ini membantu multinational companies untuk mengkonsolidasikan laporan dari setiap negara atau membuat laporan keuangan gabungan dari negara-negara yang ada MNC-nya. Translasi mata uang asing dilakukan untuk memperhitungkan laporan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan, serta memastikan informasi mengenai operasional perusahaan secara global. Eh, ini lanjutan dari penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Dalam penerapan metode translasi perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, selisih translasi akan dimasukkan sebagai komponen laba komprehensif. Sebagai penjelasan, metode ini akan menggunakan kurs yang berbeda pada masing-masing tiap laporan. Kedua, hasil metode translasi dapat menyesatkan apabila terjadi inflasi domestik yang mendukung aktiva atau aset luar negeri. Ketiga, penyesuaian translasi maka mata uang asing akan diperlukan ketika perusahaan induk akan membuat laporan konsolidasi atau gabungan. Contoh kasusnya sebagai berikut. Suatu perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri yang menggunakan mata uang asing dalam pencatatannya, maka perusahaan tersebut harus mentranslasikan laporan keuangannya mengikuti induk perusahaannya. Semisal, anak perusahaan PT ABC milik Indonesia berada di negara Eropa seperti Inggris, Denmark, dan Belanda yang menggunakan mata uang asing berupa euro, maka nantinya anak perusahaan tersebut harus mentranslasikan laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah sesuai dengan PT ABC yang memiliki induk di Indonesia. Manfaat manajemen keuangan internasional atau MKI, peranan bagi perusahaan multinasional. Yang pertama, untuk memahami bagaimana perusahaan multinasional mengelola risiko mata uang, investasi, dan regulasi antar tiap negara. Terus, untuk mengetahui strategi dalam mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko keuangan. Kontribusi perusahaan multinasional untuk mengetahui bagaimana investasi dan operasi perusahaan MNC dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, infrastruktur, meningkatkan ekspor, dan transfer teknologi. Terus yang kedua, untuk memahami dampak positif dan negatif multinational companies yang berada di Indonesia. Analisis penyatuan mata uang ASEAN. Untuk memahami keuntungan dan tantangan dari penyatuan mata uang ASEAN, terus untuk mengetahui kondisi yang diperlukan agar mencapai penyatuan mata uang ASEAN tersebut. Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang,
di Indonesia itu untuk memahami nilai tukar akibat fluktuasi atau naik turun yang dapat mempengaruhi operasional dan keuntungan dari multinational company. Terus untuk mengetahui strategi mengelola risiko akibat sistem kurs yang mengambang. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs. Itu untuk mengetahui neraca pembayaran suatu negara dapat mempengaruhi nilai tukar uang. Dua, untuk mengetahui pentingnya menjaga stabilitas neraca pembayaran untuk perekonomian suatu negara. Dan yang terakhir, manfaat dari penerapan translasi dalam laporan keuangan yaitu untuk mengetahui metode translasi laporan keuangan mata uang asing ke mata uang domestik untuk tujuan konsolidasi atau gabungan. Untuk pengetahuan dampak nilai tukar akibat fluktuasi terhadap laporan keuangan dan bagaimana cara pengelolaannya. eh, Munculnya teori eh, yang mendobrak teori keunggulan komparatif. Eh, yang pertama itu fokus produksi. Berdasarkan teori keunggulan komparatif, berasumsi bahwa faktor produksi berupa modal dan tenaga kerja tidak dapat berpindah antar negara. Namun, ketika adanya multinational company, eh, hal itu dapat mematahkan dengan mencari biaya produksi yang paling rendah sehingga multinational company dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi yang ada di suatu negara. Terus teknologi MNC juga, teknologi MNC, pengetahuan baru, dan teknologi yang dibawa oleh multinational companies ke berbagai negara, khususnya Indonesia, tempat MNC beroperasi dapat mengubah keunggulan komparatif dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk lokal karena kemajuan teknologi, sehingga dapat meningkatkan aktivitas investasi di berbagai negara. Yang ketiga, keunggulan skala ekonomi global, keunggulan yang dimiliki MNC karena memiliki perusahaan di berbagai negara, memungkinkan multinational companies untuk memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lokal sehingga keunggulan komparatif tidak lagi bergantung pada efisiensi relatif suatu negara dan memproduksi barang, namun juga dapat memanfaatkan skala global. Yang terakhir, pengaruh kebijakan dan regulasi, multinational companies dapat mempengaruhi kebijakan dan regulasi di suatu negara tempat multinational companies beroperasi dan dapat juga mendorong perubahan yang menguntungkan operasi bagi mereka sehingga nantinya dapat mengubah struktur komparatif di pasar internasional. Dengan munculnya multinational companies memberikan dobrakan terhadap doktrin dari keunggulan komparatif, sehingga teori tersebut terbantahkan karena multinational companies mengubah pemahaman mengenai perdagangan internasional dan pendistribusian eh, keuntungan ekonomi di berbagai negara. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara di mana ekspor diawali dengan perusahaan mengawali proses ekspansi mancanegara dengan melakukan ekspor produk ke pasar luar negeri yang mengubah langkah awal dengan risiko rendah karena tidak memerlukan investasi besar di negara yang dituju. Terus setelah melakukan ekspor, yaitu licensing and franchising, di mana licensing merupakan hak yang diberikan perusahaan agar pihak lain dapat memproduksi dan menjual produknya. Sedangkan franchising merupakan hak yang diberikan perusahaan agar pihak lain dapat menjalankan bisnis dengan merek dan model bisnis yang sama. Setelah itu, eh, perwakilan penjualan. Perusahaan mendirikan kantor perwakilan di negara tujuan agar dapat mengelola penjualan dan hubungan dengan pelanggan lokal yang membantu perusahaan dalam memahami eh, pasar dan meningkatkan layanannya. Eh, Fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan ini
merupakan perusahaan yang membangun fasilitas pelayanan untuk mendukung operasional dan meningkatkan kecepatan layanan seperti pusat distribusi di negara tujuan. Setelah membangun fasilitas pelayanan, sebuah perusahaan MNC melakukan eh, di sistem distribusinya. Setelah pusat distribusi terbangun, perusahaan akan membangun sistem distribusi yang efisien untuk memastikan produk yang akan diakses dengan mudah di negara yang akan dituju dengan melibatkan kerjasama dan distribusi lokal atau mendirikan sendiri jaringannya. Terus tahap produksi di luar negeri, tahap terakhir merupakan tahapan akhir dari ekspansi bisnis ke mancanegara dengan mendirikan fasilitas produksi luar negeri yang memungkinkan perusahaan dapat mengurangi biaya produksi, terus menghemat tarif impornya, dan lebih responsif terhadap permintaan pasar atau keinginan dari pembeli. Sistem mata uang mengambang terkendali, di mana nilai kurs dan mata uang dapat berfluktuasi tinggi dengan batasan tertentu karena terdapat otoritas keuangan pemerintah yang ikut andil dalam menentukan nilai tukar agar tetap stabil dan di batas wajar. Dalam sistem kurs mengambang terkendali atau manage floating exchange rate, sistem ini memungkinkan nilai tukar mata uang bergerak sesuai dengan kekuatan pasar seperti permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Berikut adalah peranan otoritas keuangan pemerintah dalam mengatur sistem kurs mengambang terkendali. Yang pertama, fleksibilitas pasar, intervensi bank sentral, volatilitas terkendali, serta keseimbangan ekonomi. Meskipun nilai tukar dalam sistem mata uang mengambang terkendali berfluktuatif, intervensi dilakukan bank sentral untuk membantu menjaga fluktuasi tersebut memiliki batas wajar dan tidak merusak stabilitas ekonomi. Nah, ini manajer keuangan perusahaan dari investor memiliki peranan penting terhadap neraca pembayaran suatu negara. Pada kondisi ekonomi mikro, neraca pembayaran mencerminkan kondisi ekonomi termasuk ekspor dan impor, serta aliran modal yang dapat membantu manajer atau investor dalam memahami stabilitas ekonomi dan potensi di negara tersebut yang akan diinvestasikan. Terus, eh, tentang mengenai kebijakan pemerintahnya. Nah, neraca pembayaran dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal pemerintahan sehingga mengakibatkan hal tersebut membuat investor atau manajer perlu mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah ini merupakan pertimbangan bagi investor atau manajer dalam melakukan investasi di suatu negara. Terus yang ketiga itu stabilitas keuangan, di mana neraca pembayaran yang sehat menunjukkan stabilitas keuangan suatu negara. Hal ini penting bagi investor atau manajer dalam membuat keputusan jangka panjang karena ketidakstabilan ekonomi nantinya akan mempengaruhi atau menandakan posisi krisis ekonomi suatu negara tersebut. Terus yang keempat, risiko valuta asing. Neraca pembayaran memberikan gambaran mengenai aliran valuta asing. Hal ini membuat manajer perlu memahami risiko mengenai fluktuasi nilai tukar uang. Terus akses ke pasar modalnya, neraca pembayaran mencatat aliran modal yang menunjukkan tingkat investasi asing di negara tersebut. Hal ini digunakan oleh investor untuk menilai likuiditas dan akses ke pasar modalnya, serta potensi keuntungan yang akan didapat nantinya. Terus kepercayaan investor, neraca pembayaran yang positif meningkatkan kepercayaan investor untuk menginvestasikan asetnya, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, dengan memahami neraca pembayaran suatu negara dapat membantu manajer keuangan atau investor dalam membuat keputusan yang tepat dan strategi, serta mengurangi risiko keuangan dan mengoptimalkan keuntungan dari kegiatan operasi dan investasi tersebut.
Berikut daftar pustaka yang saya dapat dari membuat PPT ini. Terus kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.